Pemirsa, korban tragedi Kanjuruhan hingga kini masih ada 11 orang yang menjalani perawatan medis. Dari 11 orang, 6 diantaranya dalam kondisi kritis. Puluhan supporter Aremania turun ke jalan. Mereka mendukung 12 rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Di Jombang, Jawa Timur, Menteri Sosial memberikan bantuan kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Selengkapnya dalam update tragedi Kanjuruhan. Berdasarkan data Krisis Center Dinas Kabupaten Malang, korban tragedi Kanjuruhan yang masih menjalani rawat inap hingga hari ini ada 11 orang. Ke-11 orang tersebut dirawat di 2 rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang total ada 8 korban rawat, 5 pasien masih dinyatakan kritis, sementara 3 lainnya sudah mulai membaik. Sementara 3 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. 1 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Menurut rekaman medis, ke-6 korban yang masih kritis dikarenakan mengalami cedera di bagian otak, gangguan pernafasan dan trauma, hingga tingkat kesadaran mereka menurun. Dari ke-6 korban itu, 3 diantaranya harus dipasang ventilator atau alat bantu pernafasan. Sejumlah supporter sepak bola Aremania turun ke jalan. Mereka menuliskan dukungan terhadap 12 rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Rekomendasi atas penghentian Liga 1, 2, dan 3 sampai dengan terjadinya perubahan dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air jadi salah satu dukungan para supporter. Selain itu, mereka menyetujui Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban Kanjuruhan sebanyak 712 orang. Dari jumlah itu, 132 orang dinyatakan meninggal dunia, 96 orang luka berat dan 484 orang luka ringan sedang yang berdampak jangka panjang. Pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar kongres luar biasa untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab dan bebas dari konflik kepentingan. Kalau kita memang diberhentikan dengan adanya kompetisi, ya PSSI harus mau bertanggung jawab. Solusinya bagaimana untuk teman-teman ini? Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan uang santunan kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan di kantor Kecamatan Ngusikan, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Risma memberikan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai 15 juta rupiah kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Di kecamatan ini hanya terdapat 3 keluarga korban yang menerima uang santunan. 1 orang berasal dari Gresik, 1 orang berasal dari Ngawi, dan 1 orang dari Ngusikan, Jombang. Sementara terhadap korban yang lain, menurut Risma uang santunannya telah diserahkan di daerah asalnya, seperti di Probolinggo, Pasuruan, dan daerah-daerah lainnya. Selain itu, terhadap korban yang menderita luka-luka dan masih menjalani perawatan medis, Risma memastikan telah memberikan uang santunan masing-masing 5 juta rupiah. Ada pendampingan, keluarga korban juga ada pendampingan. Jadi memang ada nanti kita akan lakukan khusus untuk yang seperti ini, misalkan meninggalkan anak yatim, maka akan kita masukkan ke dalam menerima bantuan sosial untuk anak yatim. Sedangkan Kesi Ernawati, ibu dari Muhammad Irsyad Al-Junaid, salah satu korban yang tewas, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berempati kepada keluarganya. Kesi berharap proses hukum terhadap para pihak yang bersalah dapat terus berjalan hingga tuntas. Orang keluarganya yang menjadi korban di Malang? Kalau dari keponakan saya 2, anak saya 1. Jadi kami itu, emas saya juga kehilangan anaknya, kakak saya yang perempuan juga kehilangan anaknya. Jadi total jadi kami keluarga, total 3 orang? Iya, sepupu, sama-sama sepupu. Demikian laporan tim Liputan Antv dari Malang dan Jombang, Jawa Timur.